Salam logika. Kalian tahu nggak, alih-alih si Mulyono menjadi sekjen PBB, malah dia sibuk ikut kampanye pilkada. Tahu nggak alasannya kenapa? Mulyono itu sibuk di kampanye pilkada tak lepas dari kepentingan pribadinya. Fufu Fafa akan dimunculkan di tahun 2029. Telah dibuka jasa jurkam, juru kampanye. Jadi buat orang-orang atau calon-calon kepala daerah yang mau elektabilitasnya naik lagi, hubungi bapak ini mumpung lagi nganggur. Dijamin elektabilitasnya bakal naik. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menginstruksikan relawannya untuk mendeklarasikan dukungan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Ketua Umum Gibran Center, Marsudianto, mengaku memperoleh arahan langsung dari Gibran. Dukungan ini muncul setelah ayah Gibran, Presiden ke-7 Joko Widodo, menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Ia mengaku diminta putra sulung Jokowi itu untuk mengarahkan seluruh DPW dan DPD Gibran Center guna memenangkan pasangan Ridho. Ridwan Kamil pun mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh relawan Gibran Center. Meski begitu, ia mengaku tak terkejut dengan dukungan tersebut. Pasalnya, sambung Ridwan Kamil, dirinya pernah menjadi ketua tim kampanye daerah Jawa Barat Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka saat Pilpres 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, semakin kesini Pak Mulyono ini kok malah semakin ke sana ya teman-teman. Jujur saja ya teman-teman, sebetulnya kalau melihat Pak Jokowi itu malah kasihan ya teman-teman. Sudah pensiun seharusnya santai-santai di rumah sambil menulis buku atau membuat kegiatan-kegiatan positif lainnya ya teman-teman. Dan sebetulnya tidak perlulah capek-capek jadi jurkam ya teman-teman. Yang terlihat beliau ini sangat letih sekali kalau pas lagi kampanye ya teman-teman. Tapi apa boleh buat, ini semua adalah keinginan Pak Mulyono sendiri dan juga ambisinya Pak Mul agar terus berkuasa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, bahkan sangat banyak para netizen yang terus-terusan memberikan komentar menohok dan juga ledekan-ledekan lucu terhadap Pak Mulyono dan juga Fufu Fafa ya teman-teman. Dan ada juga netizen yang memberikan komentar bahwasanya Pak Mulyono ini memang sudah dari dulu kalau sen ke kanan pasti beloknya akan ke kiri. Karena memang begitulah tabiatnya si Mulyono ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Salam logika. Salam Kalian bang. tahu nggak, alih-alih si Mulyono menjadi sekjen PBB, malah dia sibuk ikut kampanye pilkada. Tahu nggak alasannya kenapa? Mulyono itu sibuk di kampanye pilkada tak lepas dari kepentingan pribadinya. Fufu Fafa akan dimunculkan di tahun 2029. Makanya dia berharap Jakarta dan Jateng akan menjadi modal utamanya Fufu Fafa. Mulyono itu jauh-jauh mikir dan ngitung-ngitung untuk kepentingan keluarganya, bukan untuk kepentingan rakyat. Sampai sini paham ya? Yang 58% juga paham bahwa PS nantinya akan ditendang juga. Telah dibuka jasa jurkam, hubungi bapak kampanye. ini. Jadi buat orang-orang atau calon-calon kepala daerah yang mau elektabilitasnya naik lagi, hubungi bapak ini mumpung lagi nganggur. Dijamin elektabilitasnya bakal naik. Mumpung lagi nganggur bos, mumpung lagi nganggur. Tolong diorder. Kalau masih ada ternak Mulyono yang bilang kalau bapak ini tidak gila jabatan, ini buktinya. Kalau ternak Mulyono masih banyak yang nggak percaya Mulyono minta 3 periode, ini buktinya. Kelihatan kan bahwa si Mulyono ini belum ikhlas, belum mengikhlaskan bahwa dia sudah lengser. Jelas ya bahwa Mulyono ini masih merasa dirinya presiden. Kacau.
Bukannya pensiun, santai, jaga cucu, malah menjadi jurkam. Jurkam. Order nih, bapak ini, mumpung lagi nganggur. Mumpung lagi nganggur, di order nih. Jadi jurkam. Itu pun kalau ngaruh. Itu pun kalau bisa dongkrak suara. Ini enggak kan? Enggak ada gunanya. Apa alasannya mantan Hokage nyuruh Hokage yang baru agar memohon dengan sangat supaya masyarakat milih bonekanya? Ya karena dia pengen kampanye, tapi mantan Hokage sebelum-sebelumnya nggak ada yang merendahkan diri sampai jadi juru kampanye. Jadi si mantan Hokage ini mesti nyari temen biar gak malu sendiri. Terus kenapa mesti kampanye? Ya karena sebagai ayah yang baik, dia mesti nyiapin jalan biar anaknya jadi the next Hokage. Ini anime kagak tamat-tamat dah. Ada mantan presiden yang baru demisioner dari jabatannya, bukan dialog di kampus, berdebat dengan mahasiswa akademisi, malah buka justip pilkada, belum lagi jadi juru kampanye. Ini gimana sih konsepnya? Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo dengan segala rasa culasnya. Terus lo nanya, bang emang mantan presiden gak boleh kampanye? Boleh-boleh aja, kan udah jadi warga sipil juga. Jangan kan saat jadi mantan presiden, lagi jadi presiden aja, buat Jokowi mah semua boleh dah. Atur aja atur, ganti aturannya. Cara terbaik menghukum Jokowi dengan segala pelanggaran dan juga kecacatan demokrasi yang dia buat, ketamakan kekuasaan yang dia lakukan, cara terbaik menghukumnya adalah jangan pilih kepala daerah yang di-endorse oleh Joko Widodo. Sederhana, singkat, padat. Kita ambil dua contoh endorsement Jokowi kepada calon kepala daerah, yaitu Lutfi di Jateng dan juga Ridwan Kamil di Jakarta. Lo tau nggak? Dua dukungan Jokowi ini itu seperti memvalidasi kalau ternyata saat jadi presiden, ya memang Jokowi itu ikut cawe-cawe. Contohnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bahkan awalnya harusnya yang maju itu adalah Kaesang, tapi kan MK gagalkan skenario itu. Yang kedua, sebenarnya Gerindra pengennya ngusung Sudaryono, tapi Jokowi ini lobby-lobby. Akhirnya Sudaryononya dijadiin Wamentan dan Lutfinya dimajuin jadi Cagup Jateng. Kenapa Jokowi segitunya pengen menang di Jateng? Gak lain dari Jokowi ingin mempermalukan PDI Perjuangan di kandang sendiri, itu Jateng. Ya ini tuh udah bukan lagi ngomongin soal rakyat ataupun gagasan kesejahteraan. Ini memang konflik of interest saja, dendam pribadi aja. Begitupun di Jakarta yang Jokowi sama, awalnya pengen ngusung Kaesang tapi nggak bisa, MK gagalkan. Yang kedua, dia lakukan segala cara untuk menjegal Anies Baswedan. Dan terciptalah Ridwan Kamil yang jadi produk dari Kim Plus dari Joko Widodo. Jadi kalau sekarang dia mendukung RK dan Lutfi, ya gue bener-bener udah titik gak heran, gak kaget. Cuman nunggu waktunya aja, time will tell gitu. Apa tujuan Jokowi melakukan semua hal ini? Dua hal menurut gue. Yang pertama adalah jelas mempertahankan kekuasaan. Jangan lupa, anak dan juga menantunya masih di kekuasaan. Bobi lagi mau jadi sumut, Gibran sebagai wapres, Kaesang sebagai ketum parpol. Tentu dia pengen di pemilu 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, Jokowi tetap berkuasa, anak-anaknya bisa berkuasa. Yang kedua, jangan-jangan Jokowi punya banyak kasus dan dia nggak mau sampai jadi powerless, nggak punya kekuatan, sehingga dia perlu naruh banyak orang di daerah, di eksekutif, di kepresidenan, supaya dia nggak tersandra, supaya dia nggak bisa dipenjara. Gue pribadi selain nggak percaya namanya santet, yang kedua gue nggak percaya kalimat yang berbunyi ketika beres saya akan kembali ke Solo. Wow. Betul ya, Bang Sri Mulyono ini memang dari dulu hobinya suka berbohong. Betul kata netizen tadi bahwasanya Mulyono ini jika sudah sen ke kiri pasti beloknya akan ke kanan. Jadi apapun yang dikatakan dan apapun yang diucapkan sudah dari dulu mulai beliau ini menjadi presiden, pasti adalah kebalikannya ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, jangan beranjak dulu dari channel ini ya teman-teman, karena ini ada video dari Bima yang menjelaskan bahwasanya pada Januari tahun 2025 nanti PPN akan naik menjadi 12% ya teman-teman. Dan sepertinya ini akan sangat menarik untuk disimak ya teman-teman. Dan himbauan untuk kaum 58%, coba lihat video ini dan simak baik-baik agar kalian semua bisa sadar dan menerima kenyataan bahwasanya pada bulan Januari tahun 2025 kemungkinan besar PPN akan naik 12%.
Coba untuk kaum 58%, dengarkan dan simak video ini. Ini gue kan jarang protes perkara pemerintah. PPN naik jadi 12% di 2025. Ini daftar saham yang bisa boncos. Terus lu pada kaum menang mending, kaum-kaum yang pendapatannya tetap segitu-segitu aja ngeliat berita ini biasa aja gitu. Naik 1% doang nggak apa-apa. 1% tuh banyak anjir. Itu bisa jadi laba kalau orang bisnis. Aduh, Singapura aja 9% lo tahu. Australia 10%. Negara-negara maju tuh. Ini negara berkembang, banyak utang, korupsi di mana-mana. PPN-nya naik 12%. Paling tinggi di ASEAN. Lucu. Mantap. Memang bang. Negeri ekonomi. Pertanyaannya adalah kenapa harus naik 12%? Nah, pemerintah bilangnya ini itu untuk menstabilkan ekonomi negara. Ya menstabilkan agar negara kita tidak bangkrut. Karena lu pada kerjanya korupsi, kerjanya nggak efisien. Gue nggak tahu lo pada kerjanya ngapain. Belum lagi ditambah tuh jumlah menteri itu kan, ketahuan kan? Negara nggak ada pendapatan, jumlah menterinya ditambah, mau nggak mau nih buat ngegaji menteri-menteri yang ditambah itu ya udah naikin aja pajak rakyat 1% aja gitu. 1% tuh gede loh pak kalau dijumlahin. Ini sekarang gini aja deh. Sekarang gue tanya kalau lu pada ya, lu pada oke nggak negara bakal naikin GST atau PPN jadi 12% di tahun 2025? Kalau pada oke ya udah silakan. Lo atur tuh negara ya 12% tuh. Tahun depannya lagi naik lagi 1% naik lagi gitu. Saking gak ada pendapatannya negara ini gitu. Pajakin aja rakyatnya gitu kan. Mereka seneng happy joget kena lo mantep. Betul juga bang. Dan untuk kaum 58%, siap-siap pada bulan Januari tahun 2025 nanti Anda joget-joget saja ya. Dan sebetulnya kita tidak kaget dengan adanya berita bahwasanya PPN akan naik menjadi 12%. Karena dulu waktu musim kampanye Pilpres, sebelum Pak Prabowo dan juga si Fufu Fafa ini dipilih, kenaikan pajak ini sudah pernah dibahas. Kalau tidak salah, si Fufu Fafa juga bilang akan menaikkan pajak. Dan Pak Prabowo juga menyampaikan akan menaikkan gaji-gaji para pejabat. Dan untuk kaum 58% jangan pernah menyesal ya, karena Anda sudah berada di barisan Fufu Fafa ini dan sudah memilih Pak Prabowo dan juga si Fufu Fafa. Berarti Anda sudah siap kalau bahan-bahan pokok nantinya juga akan ikut naik. Karena efek dari menaikkan PPN ini kemungkinan besar efeknya nanti bahan-bahan pokok akan ikut naik ya teman-teman. Dan untuk kaum 58% silahkan jogetin aja. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.